Kalian pernah ngalamin hal yang kayak gitu gak sih? Dimana video kita nggak bisa untuk diupload dan di-take down sama suatu platform. Itu adalah pelanggaran hukum dan etika editing audiovisual. Lalu ada apa aja sih pelanggaran hukum dan etika audiovisual? Yuk kita bahas sama-sama. Yang pertama, ada pelanggaran hak cipta. Hak cipta ini adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh seseorang yang memiliki karya. Hak cipta ini terdiri dari, pertama, ada musik, lalu rekaman suara, ada footage, ada gambar atau ilustrasi, atau naskah dan skrip juga termasuk loh ke dalam hak cipta. Selain hak cipta, ada juga lisensi atau izin. Dan lisensi ini terdapat berbagai macam jenis. Yang pertama itu ada royalti. Royalti ini adalah izin berbayar. Jadi kita dapat menggunakan karya tersebut dalam waktu atau periode tertentu gitu ya. Lalu ada juga Creative Commons. Creative Commons ini bisa digunakan namun ada beberapa syarat, dan Creative Commons ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama itu ada CC dan BY. CC BY ini dapat digunakan namun kita harus mencantumkan sumbernya. Lalu ada CC BY dan MC digunakan tetapi tidak boleh digunakan untuk komersil. Lalu ada CC BY dan juga ND. Ini tuh boleh digunakan tapi tidak diubah si karya tersebut. Nah, lalu ada public domain. Public domain ini adalah karya-karya yang boleh digunakan untuk di ruang publik, seperti lagu nasional Indonesia Raya itu boleh digunakan di ruang publik. Lalu yang terakhir ada custom lisensi. Custom lisensi ini adalah gimana kita jika ingin menggunakan suatu karya, kita harus meminta izin terlebih dahulu kepada si pemilik karyanya secara langsung. Selanjutnya ada regulasi. Regulasi ini adalah aturan-aturan yang disahkan. Regulasi ini memiliki berbagai level loh. Yang pertama itu ada tingkat nasional. Tingkat nasional itu contohnya adalah ada di undang-undang, ada di KPI. Lalu yang kedua itu ada di tingkat platform. Di tingkat platform ini misalkan regulasi yang ada di platform YouTube, yaitu aturan-aturan yang memang disahkan oleh si platform itu sendiri. Lalu yang ketiga ada di level internasional. Level internasional ini contohnya adalah WIPO dan juga konferensi Bern. Selain ketiga hal tersebut, ada yang dinamakan fair use dan juga fair dealing, di mana hal tersebut adalah pengecualian hak cipta terhadap suatu karya. Misalkan dibutuhkan di sebuah berita, ada kebutuhan untuk menampilkan bukti-bukti dari media sosial, maka itu disahkan dan dibebaskan dari hak cipta gitu. Selain tentang hukum, di editing audiovisual juga terdapat etika-etika yang harus kita patuhi. Etika-etika tersebut, yang pertama ada etika produk, di mana kalau misalnya kita memvideokan atau membuat gambar produk, kita harus menyesuaikan produk tersebut. Lalu yang kedua ada etika representasi. Jangan sampai apa yang kita buat, karya yang kita buat itu memberikan representasi negatif. Lalu yang terakhir ada etika distribusi. Ketika kita mendistribusikan karya kita juga harus mendistribusikannya secara legal. Jangan mendistribusikannya pada platform-platform atau tempat-tempat yang sebenarnya belum memiliki legalitas. Nah, jadi itu adalah hukum dan etika yang ada di editing audiovisual. Semoga video ini dapat menambah wawasan teman-teman semua ya. See you!